Shalom rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dalam Youth for Christ bersama dengan saya Albert Markus Puntodewo, calon pendeta yang saat ini melayani di GKI Cikarang. Sebelum kita bersama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Syukur padamu Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan beri kepada kami hari demi hari. Dan biarlah Tuhan terus menuntun kami di dalam segala perjalanan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat bertumbuh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sertai Tuhan ketika kami mau merenungkan, juga membaca firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama renungan dengan tema berani berkata benar. Dan dasar perenungan kita diambil dari Yeskiel 6 ayat 2. Demikian. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, ada sebuah penelitian yang dilakukan di sebuah lift, di mana ada 10 orang akan masuk ke lift itu, tapi 9 diantaranya adalah tim dari penelitian itu. Dan apa yang dilakukan adalah, biasanya kalau kita naik lift, kita pasti menghadap ke bagian depan, ke bagian pintu dari lift itu. Tapi 9 orang tim penelitian ini ditugaskan untuk menghadap ke bagian belakang dan melihat apa reaksi yang terjadi dengan satu orang yang adalah objek penelitian. Dan dari berkali-kali dilakukan penelitian itu, maka diketahui ada sebuah kecenderungan bahwa orang yang jadi objek penelitian itu kemudian justru mengikuti apa yang dilakukan oleh tim penelitian. Tidak lagi menghadap ke bagian depan, ke pintu dari lift itu, tapi ikut menghadap ke bagian belakang bersama dengan tim-tim penelitian yang ada di situ. Nah, rekan-rekan muda, kecenderungan ini memperlihatkan bahwa kebenaran kadangkala dipengaruhi oleh apa yang dianggap benar oleh mayoritas. Artinya orang lebih suka mengikuti apa yang dianggap benar oleh mayoritas, sehingga tidak dapat mempertahankan kebenaran itu sendiri kadangkala. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam masa pembuangan, kalau dahulu kala gunung-gunung itu dikenal oleh bangsa Israel sebagai tempat untuk berjumpa dengan Allah, tempat untuk menyembah Allah. Nah, ketika mereka masuk dalam masa-masa pembuangan, kemudian makna ini bergeser. Bangsa Israel tidak lagi melihat gunung sebagai tempat menyembah Allah, tapi gunung dipakai sebagai tempat untuk menyembah juga dewa-dewa lain. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, Yeskiel kemudian diutus oleh Tuhan untuk menubuatkan sesuatu yang lain kepada bangsa Israel ini, yaitu untuk melawan mereka, untuk menyatakan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan, kebenaran yang berasal dari Tuhan, menentang kebenaran-kebenaran yang mereka percayai selama ini. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani keseharian kita, ketika kita menjalani pekerjaan kita, berkata sesuatu yang benar ketika banyak orang ada di sudut lain gitu ya, ketika ada banyak orang tidak setuju dengan apa yang kita anggap benar, kadangkala jadi hal yang susah. Bahkan dalam kehidupan kita sering kita melihat kesalahan yang dianggap benar oleh banyak orang, sehingga kita jadi tergoda untuk mengikuti kesalahan itu, jadi mentolerir kesalahan itu. Memang kalau kita lihat, jalan menyatakan kebenaran adalah jalan yang sunyi, dimana kadang-kadang kita harus berhadapan dengan banyak orang, dimana kadang-kadang mungkin kita dijauhi dan dimusuhi oleh orang lain. Tapi rekan muda yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ketika kita menyatakan kebenaran itu, Tuhan akan senantiasa menyertai kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing kita. Mari kita bersama-sama tutup renungan kita dalam doa. Tuhan, ajarlah kami sehingga kami dapat seperti Yeskiel, di mana ketika orang lain mengikuti apa yang tidak benar di mata Tuhan hanya karena sebagian besar orang melakukan hal itu, tapi Yeskiel dipanggil Tuhan untuk menyatakan apa yang Tuhan anggap benar, apa yang menurut Tuhan benar. Dan perjalanan itu, Tuhan, bukanlah perjalanan yang mudah. Dan barangkali bagi kami pun sebagai pengikut Kristus di masa kini, perjalanan itu juga bukan perjalanan yang mudah.
Karena seringkali kami tergoda untuk lebih sering ikut arus ketimbang menyatakan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan dalam hari ini kami mulai membangun di dalam diri kami bahwa ketika kami mau melakukan dan menyatakan yang benar, maka Tuhan juga yang akan menuntun kami, maka Tuhan yang akan menopang kami, sehingga kami dapat terus memelihara kebenaran dan keadilan itu di dalam diri kami, sehingga kami jadi orang yang tidak hanya ikut-ikutan apa yang ada di sekitar kami. Sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.